Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia yang kali ini akan menjadi moderator. Sebelumnya minggu lalu Bang Kiki solo ya. Nah, kali ini eh, kita akan memberikan hal yang berbeda dalam bentuk talk show kepada ayah bunda dengan ilmu tentang kemasjidan. Nah, untuk tema kita pada hari ini yaitu membangun tim kemasjidan yang totalitas. Nah, tapi sebelumnya ya Bunda, Abang Kakak, di sini Nisa pengen absen dulu ya, atau mau lihat dulu nih ya, yang belum open cam. Nah, boleh Ayah Bunda Abang Kakak untuk open cam terlebih dahulu, biar kita bisa lihat wajah cantik Ayah Bunda Abang Kakak di sini. Nah, Nisa juga pengen sapa nih, Ayah Bunda Abang Kakak boleh chat dari mana saja, dari kota mana saja, mungkin boleh di chat di kolom komentarnya. Ada yang dari mana aja di sini? Ya. Mas Aziz ada dari Palembang, kemudian Ibu Tukimin ya dari Jatim. Assalamualaikum Ibu Yuli dari Bandung. Oke, Masya Allah tabarakallah ya. Sehat ya Ibu ya? Sehat ya Bunda? Ayo Bunda, Abang Kakak yang belum open cam, kita open cam dulu ya. Kayaknya nggak enak ya kalau misalnya Anissa di sini tuh ngomong sendiri gitu kan, ngomong dengan gambar-gambar kayak gitu. Pengennya langsung tatap muka dengan Ayah Bunda Abang Kakak. Baik. Oke. Nah, kali ini Nisa nggak sendirian pastinya, tetap dengan narasumber terbaik yang luar biasa. Beliau adalah penggerak masjid Ismuhu Yahya yang dikenal sebagai sosok yang totalitas dalam mengembangkan kemasjidan, baik dari sisi manajemen, pemberdayaan, bahkan hingga keterlibatan di generasi muda. Selama beberapa tahun terakhir ini beliau sudah mendampingi Masjid Ismuhu Yahya dalam membangun sistem tim yang profesional, rapi, dan berdampak. Nah, hari ini kita akan belajar langsung dari pengalaman dari beliau yang insya Allah. Mari kita sambut dengan semangat Bang Kiki Supardi. Assalamualaikum Bang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia. Keluarga sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini kegiatannya apa aja Bang? Ya, ini baru kembali dari safar ya. Kemarin kurang lebih dari 1 pekan. Oh. Ya, Pontianak, Cibinong Bogor, Bogor Jakarta, lanjut Medan. Berapa kota tuh Bang? Ya kurang lebih 5 kota lah. Masya Allah. Medan, habis di Medan lanjut Pekanbaru. Barulah kemarin sore sampai lagi Pontianak. Masya Allah tabarakallah. Sangat padat sekali ya jadwal Bang Kiki, dan alhamdulillah tapi Bang Kiki pun masih menyempatkan dirinya untuk memberikan kita ilmu terkait kemasjidan dan fungsi masjid yang sebenarnya. Nah, minggu lalu nih Bang, ketika Nisa nyimak ya Zoominar Abang gitu kan terkait tentang fungsi masjid. Nisa ini penasaran sih sebenarnya Bang, apa sih yang menjadi kerisauan Bang Kiki sampai Bang Kiki tuh pengen sekali menjadikan fungsi masjid itu yang sebenarnya. Kenapa sih Bang gitu? Baik. Boleh nggak Abang kasih kita cerita atau masalah atau alasannya kayak gitu Bang? Monggo Bang. Baik, izin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bahagia Kak Anissa malam hari ini dibersamai, karena pekan kemarin saya Zoom sendirian. Ya kebetulan lagi di luar kota. Jadi hari ini spesial Zoom kita nih Abang Kakak Ayah Bunda langsung dari studio Masjid Ismuhu Yahya. Masya Allah. Nah, jadi ketika ditanya kenapa sih Bang Kiki, apa yang menjadi kerisauan gitu ya ketika sampai ya bela-belain gitu harus mengorbankan waktu untuk sharing gitu ya, kepada para pengurus masjid tentunya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya tuh merasa tergerak gitu Kak Anissa, karena jumlah masjid di Indonesia yang begitu banyak, tapi belum semuanya menjalankan fungsinya, sehingga akhirnya dampak yang diberikan pun juga masih belum maksimal.
Nah, salah satunya yang mungkin sudah awam lah kita ketahui, fungsi masjid yaitu tempat ibadah. Iya, benar. Mestinya fungsi yang paling banyak di apa namanya yang sudah berjalan, ya harapan kita berarti banyak dong orang Islam yang sholat di masjid. Iya, benar. Tapi tahu nggak Kak Nisa, berapa banyak orang Islam atau umat atau Muslim yang sudah sholat berjamaah di masjid? Kalau Belum. yang Nisa tahu ya, Iya, iya, mungkin tidak banyak ya Bang ya. nggak banyak ya. Enggak banyak sih. Iya, kelihatan dari jumlah penduduk Mm-mm. lebih banyak daripada yang datang ke masjid. Iya, benar. Nah, jadi Kak Nisa dan ayah bunda ya dimanapun berada, karena ini pengurus masjid tentunya ini menjadi PR kita bersama. Dari total penduduk muslim di Indonesia berarti ada 230 juta. Iya, benar. Menurut riset ya Muslim Report di tahun 2019 yang dikeluarkan oleh APARA, ya yang sholat itu 38%, 38,9. Ini umat Islam yang sholat. Subhanallah. Itu kira-kira berapa tuh Bang? Dari 38,9% hanya 2% Kak Nisa yang sholat berjamaah. Astagfirullah. Nah, ini yang berjamaah, belum Iya. nggak tahu kita apakah berjamaah di rumah atau di masjid. Iya. Anggaplah ini berjamaahnya di masjid. Berarti ya baru 2% umat Islam di Indonesia yang sholat berjamaah di masjid. Tinggal hitung saja. Berarti kalau 10% dari 230 berarti 23 juta. Kalau 10%, 10%. berarti kalau 2% berapa tuh? Berarti hanya 200.000. sekitar kan ya enggak nyampe 1 juta deh. Iya. Kan Sedikit begitu. sekali. Iya. Jadi sedikit sekali. Astagfirullahaladzim. Inilah akhirnya yang bisa jadi gitu ya Kak Nisa, dengan kita mengaktifasi fungsi masjid yang lainnya ya, sebagai pendidikan, sebagai sosial, kemudian ada kemandirian juga, berharap ya tingkat orang Islam atau umat Muslim sholat berjamaah di masjid itu meningkat. Iya. Ada yang menarik Kak Nisa, Apa kalau tuh, saya pernah dengar salah satu program di Jogokarian tuh, Masjid Jogokarian yang ada di di Jogja itu, iya, iya. yang terkenal sekali itu kan. Nah, di sana tuh bahkan Ustadz Jazir ya buat program ya mensolatkan orang hidup. Masjid bikin program mensolatkan orang hidup. Wah, baru dengar sih. Baru itu, Bang. dengar kan? Iya, benar. Yang sering kita dengar itu menyolatkan orang mati, betul lah. Betul. Nah, kenapa? Itulah kata beliau, kita masjid ini ya harus punya data berapa jamaah di sekitar masjid yang belum sholat. Kalau belum, ini yang kita doakan, bahkan diundang, dibikinkan undangan untuk bisa datang sholat. Nah, ini juga menarik. Yang kita di sini masih belum kita lakukan sih Kak Nisa. Jadi Ha-ha. masjid di Jogokarian itu bikin undangan. Bikin undangan untuk bagus-bagus orang-orang. begitu untuk mengajak jamaah yang belum sholat. Masya Allah. Masya Allah, Luar biasa. tabarakallah. Iya sih. Nah, itulah mudah-mudahan saya bilang kalau kita mengajak jamaah masjid yang ada di sekitar itu kan masih cukup menantang. Kita mulailah dari mentransfer semangat ini kepada pengurus masjid. Inilah kenapa silaturahmi kemasjidan ini kita buat Kak Nisa. Masya Allah. Biar kita bisa bergerak bersama, saling memotivasi, saling melengkapi lah sesama pengurus masjid. Begitu Kak Nisa. Masya Allah, tabarakallah. Nah, minggu lalu juga Bang Kiki kan ada menjelaskan terkait fungsi masjid ya Bang ya. Benar, benar. Fungsi masjid, membahas fungsi masjid dengan full heart dan full time. Nah, apa sih Bang yang dimaksud membangun fungsi masjid dengan full heart dan full time? Boleh Ya. dijelaskan Bang? Baik, jadi maksudnya itu salah satu cara supaya fungsi masjid bisa berjalan harus diurus ya oleh orang dengan full time dan full heart. Nah, maka pekan lalu kita menyampaikan jangan mengurus masjid dengan energi sisa. Nah, karena fakta di lapangan saya sering menemukan orang-orang yang ngurus masjid itu rata-rata rangkap jabatan. Mereka yang biasanya sudah punya pekerjaan di luar, gitu ya. Jadi masih sedikit sekali masjid yang diurus oleh pengurus yang dia tidak punya pekerjaan yang lain.
maksudnya pekerjaannya hanya ngurus masjid. Nah, ini masih langka, Iya. masih jarang. Mm-mm. Nah, sehingga akhirnya apa ya dampaknya ketika ngurus masjid itu tidak totalitas atau tidak full head dan tidak full time, ya masjid itu diurus saat Ramadan, Ya. saat Idul Adha, Di momen-momen tertentu momen-momen ya, Bang ya. tertentu di hari-hari besar Islam, Mm-mm. gitu ya. Iya. Nah, sehingga akhirnya di luar itu ya kosong kegiatannya, Kak. Iya, Nah, benar-benar. Jadi orang tuh kayak mengurus masjid itu tuh kayak hanya ala kadarnya aja ya, Bang ya. Iya, Tidak iya. sepenuh hati, tidak sepenuh waktunya itu kayak Iya. gitu. Tapi di sini kan di Bang Kiki mengajak bahwasannya tuh nggak ada salahnya kita mengurus masjid itu dengan full heart dan full time kayak gitu. Ibaratnya Iya. menjadikan utama ya, Bang ya, Iya, gitu kan. bukan tidak ada salahnya sih, Kak Nisa, Gimana bahkan tuh? memang sebuah keharusan. Jadi harus seserius itu. Jadi bahkan saya tergerak tuh, Kak Nisa, ketika mendapatkan penjelasan bahwa banyak masjid sekarang yang azan, Mm-mm. masjid banyak yang azan tapi tidak menyerukan azan. Maksudnya gimana tuh, Bang? Iya, jadi ternyata tuh di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27. Jadi di situ itu Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyerukan umat manusia untuk menjalankan ibadah haji. Nah, tapi di situ tuh karena konteksnya itu sebenarnya sama dengan bagaimana pengurus masjid itu harus juga keseriusan mengurus masjid ini seperti negara. Begitu serius ngurus haji itu bahkan dibentuk gitu lembaganya, diurus kan. Kalau sekarang tuh bahkan nanti akan ada BPKH, nah badan penyelenggara apa namanya haji gitulah ya. Iya. Nah, BPIH kalau salah ya, Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Nah, artinya keseriusan negara mengurus jamaah haji mestinya seserius itu juga ya kita yang ngurus masjid. Nah, maka ketika ditanya ya maka yang kita sekarang diberikan amanah ngurus masjid gitu ya, kalaulah belum bisa totalitas, sudah menjadi ya saya sampai mengatakan keharusan gitu untuk menunjuk ada orang yang full time untuk ngurus masjid. Nah, namanya terserah ya, nak manajer atau CEO, direktur, project apa namanya marbot gitu, tapi harus ada yang bertanggung jawab. Mungkin begitu, Kak Anissa. Secara utuh dan secara seluruhan. Iya, ya. iya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa sih yang menjadi landasannya Bang Kiki nih? Kan setahu Nisa nih ya, enggak banyak masjid yang seperti Bang Kiki sampaikan tadi. Padahal kayak ibaratnya banyak masjid yang umurnya lebih tua, bahkan lebih bagus, tapi mereka itu mengelola masjid atau mengurus masjid itu tidak sesuai dengan apa yang Bang Kiki sampaikan tadi. Baik. Nah, apa sih Bang yang menjadi landasannya sampai harus seserius ini? Ya. Baik, ayah bunda, abang kakak, kita ini tidak sendirian nih, Kak Nisa. Oh iya. Iya, saya khawatir kita asik diskusi. Ya, mudah-mudahan ayah bunda tetap bisa menikmati gitu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin Kak Nisa nanti bisa disimpan dulu ya. Boleh. Ya. Oke, baik begini Kak Nisa dan ayah bunda dimanapun berada, tentunya ketika kita berpikir bagaimana memakmurkan masjid, harus punya benchmark. Harus ada contoh. Nah, ya balik-balik lagi karena apa namanya? Kalau saya secara pribadi yang menjadi acuan pertama ya seperti bagaimana Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Nah, yang sudah jelas tuh masjidnya makmur dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Sampai sekarang Masjid Nabawi itu jadi magnet. Nah, sehingga akhirnya itu juga yang menjadi landasan gitu ya ketika bagaimana sih mengelola masjid gitu ya. Nah, yang pertama itu Kak Nisa, jadi Rasulullah itu total beraktivitas di masjid. Nah, bahkan tanah yang dibangun Masjid Nabawi itu dibeli dengan hartanya sendiri. Masya Allah. Nah, jadi Rasulullah beli tuh Kak Nisa tanah yang dibangun Masjid Nabawi itu. Kemudian Rasulullah tinggal di masjid itu. Jadi rumahnya persis di sebelah masjid. Nah, inilah sekarang yang jadi makam beliau. Nah, ya di sebelah Raudhoh itu ya. Mudah-mudahan ayah bunda, abang kakak atau Kak Nisa yang masih belum berangkat ke Baitullah
bisa Allah segerakan, Amin, amin ya robbal alamin. bisa langsung berkunjung ke Masjid Nabawi ya, ziarah, Amin. sekalian ziarah nanti ke makam Rasulullah, Amin, amin. bisa ya robbal. ngelihat ya. Itulah peradaban yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Masya Kemudian Allah. Kak Nisa Ya. tinggal di situ, kemudian wafat pun dan dimakamkan juga di masjid. Jadi rumah yang jadi tempat tinggal Rasulullah dulu sama Bunda Aisyah, disitulah Rasulullah dimakamkan. Di sini menggambarkan bahwa betapa totalitasnya Rasulullah dalam mengurus masjid. Nah, itu yang pertama Kak Nisa. Kemudian yang kedua, kalau diistilahkan dengan zaman sekarang, masjid ataupun pesantren gitu ya, Rasulullah ini adalah kiainya, pengasuh daripada masjid. Nah, maka itu juga yang menjadi landasan kita kalau di Ismu Yahya, yang jabatan tertinggi itu pengasuh. Ya. Pengasuh Masjid Ismu Yahya ada ABN. Nah, kemudian siapa bang santrinya? Ya para sahabat. Jadi para sahabat ya, itulah santrinya Rasulullah. Gitulah kalau diistilahkan dengan kalau Yang pondok zaman sekarang. sekarang ya, Kalau zaman iya. sekarang. Iya, iya. Nah, kalau kita di sini namanya SPA, Iya. santri penerima amanah. Nah, maka di Masjid Nabawi itu Kanisa, selain daripada jamaah juga ada yang tinggal. Itulah yang kita kenal dengan istilah Baitus Sufah. Baik itu. Nah, Baitus Sufah. Jadi sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal atau yang tidak dari kurang mampu gitu ya, disiapkan di belakang masjid gitu untuk mereka tinggal di situ. Nah, tidurnya berarti di masjid. Oke. Ya. Nah, kemudian apalagi nih? Coba kita lihat lagi. Ya, Rasulullah itu berjamaah dan musyawarah di masjid. Artinya tidak hanya sholat berjamaah, tapi memecahkan masalah-masalah keumatan, masalah sosial, itu juga dilakukan di masjid. Nah, apalagi bang, masjid di zaman Rasulullah itu menjadi masjid multifungsi. Nah, apalagi bang, Rasulullah tuh ya mendirikan ada Baitul Mal. Ya, jadi bukan hanya sekedar masjid, jadi Baitul Mal juga didirikan. Nah, inilah yang menjadi landasan kita kenapa mengurus masjid harus totalitas, karena Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Iya. Nah, benar dan sekali. itu memberikan dampak yang dahsyat. Nah, Masya Allah. ini menjadi landasan dan mindset kita dulu selaku pengurus masjid Kak Anissa. Masya Allah, tabarakallah. Berarti dari zaman Rasulullah itu peradaban itu semuanya dimulai dari masjid ya Bang ya? Dimulai dari masjid, benar sekali. Dari Rasulullah mungkin beraktivitas, bahkan rumahnya sendiri, dan sampai beliau wafat pun di masjid sendiri. Benar Masya sekali. Allah. Nah, untuk ayah bunda abang kakak nih, kalau misalnya ada pertanyaan, nah boleh langsung di chat aja di kolom komen. Nah, sambil nanti kita mendengarkan juga penjelasan masih banyak nih terkait membangun masjid yang totalitas. Nah, boleh ya ayah bunda abang kakak langsung saja nanti tulis pertanyaannya di kolom komentar. Lanjut nih Bang. Nah, Siap. menurut Bang Kiki nih, pengurus masjid yang ideal itu seperti apa sih Bang? Boleh bagi ilmunya sedikit ke kita. Baik. Jadi ya tadi kan kita sudah bersepakat berarti Bang, kalau masjid pengen makmur, pengen fungsinya semuanya bisa dijalankan, harus diurus oleh pengurus yang totalitas. Betul. Benar ya. Nah, tentu yang mengurus totalitas ini orangnya komposisinya seperti apa. Nah, maka yang paling penting dimulai dari penggeraknya dulu. Nah, artinya kalau penggerak itu siapa yang diberikan pengambil keputusan di masjid. Nah, gitu ya. Pengasuh masjidnya Iya, tadi bisa ya. disebut dengan pengasuh lah. Iya. Pengasuh masjid. Nah, kan cuman di Indonesia ini macam-macam, ada disebut dengan istilah DKM. Oh iya. Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, kemarin saya pulang dari Medan, ternyata di Medan tuh bukan DKM, tapi BKM, Badan Kemakmuran Masjid. Oh, Nah, jadi beda-beda ya Bang ya. Nah, Nggak ada semuanya. juga biasa masjid yang istilahnya tertinggi itu Dewan Suro. Dewan Nah, Suro. kayak Jogokarian tuh Dewan Suro. Nah, saya ngelihat masjid-masjid yang powerful itu para pengasuhnya adalah entrepreneur, Para pengusaha. Iya. Nah, jadi pengusaha ini bukan profesi. Kalau profesi kan, dia punya bisnis Ustadz, dia berdagang. Tapi ini lebih kepada skill sih, kemampuan. Ya, from nothing to something.
Jadi orang yang bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah bentuknya tuh bisa bikin program, bisa ya macam-macam lah bisa dibuat. Pokoknya dari yang tidak ada menjadi ada. Dan tahu enggak Kak Nisa, kalau kita lihat Rasulullah itu pedagang. Iya. Bener nggak? Benar-benar. Jadi Rasulullah ini orang pasar, Mm-mm. sehingga akhirnya wajar kalau dia mengelola masjid itu ya secara mindset itu berbeda. Nah seperti itu. Dan tentunya apa yang paling mahal, Rasulullah itu mengasuh manusia. Mm-mm. Nah bahkan orang Yahudi pun diasuh. Iya, Kan ya. pernah dengar cerita Mm-mm. Rasulullah menyuapi atau menyuapkan Yahudi buta kan setiap hari kan. Iya. Nah, Pernah. ini bukti bahwa pengurus pengasuh masjid ini harus mengasuh manusia. Mm-mm. Nah, jadi yang ideal satu, bagaimana pengurus masjid atau pengasuh masjid tadi punya mental entrepreneur. Mm-mm. Kemudian yang kedua punya mental mengasuh. Mm-mm. Nah, kalau udah mengasuh, peduli enggak atau tidak kira-kira? Peduli pastinya. Jadi wajib ada ya jiwa kepedulian yang tinggi. Nah, itu Kak Nisa. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin ayah bunda, bang kakak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin boleh kali ya bang ya kita dengar suaranya ayah bunda abang kakak nih Boleh. di sini ya. Kita mungkin sebelum kita lanjutkan materi, kita dengar dulu barangkali ada pertanyaan dari ya Bunda. Baik, ini ada pertanyaan dari Zainul Rido nih bang. Di mana posisi aparatur negara dalam masjid? Nah, dari ayah Zainul Rido. Pertanyaannya, di mana posisi aparatur negara dalam masjid? Nah, gimana tuh maksudnya tuh bang? Aparatur, maksudnya fungsi negara kali ya. Jadi fungsi negara dalam coba boleh kita tanya langsung. Boleh. Takut salah paham kita. Betul. Boleh Bapak Zainul Rido. Open mic aja mungkin. Boleh Bapak Zainul Rido untuk open mic. Halo Bapak Zainul Rido. Biar kita nggak salah paham Biar ya. kita nggak salah paham nih. Mungkin aparatur itu kan orang berarti kan? Iya, betul. Aparatur. Mungkin bisa diberikan penjelasan? Ya. Assalamualaikum Bapak Zainul Rido. Suaranya nggak jelas ya? Oke, kita lewatkan dulu kayaknya Kak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Baik, mungkin nanti bisa dilanjutkan nanti. Selanjutnya ada dari Kiai MKH Rahman Ridatullah. Assalamualaikum Bang Kiki, saya Rahman dari Kadamul Masjid Indonesia KMI di Bandung. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana strategi untuk memakmurkan masjid yang pengurus DKM-nya dikuasai oleh generasi tua yang relatif sulit diajak berpikir progresif dalam membuat program-program kebaikan untuk masjid sesuai dengan apa yang dicontohkan di zaman Rasulullah yang tadi sudah digambarkan oleh Bang Kiki. Jazakallah Bang Kiki. Baik. Nah, boleh Bang. Jadi Kak Nisa, memang ini termasuk dalam pertanyaan klasik. Iya, betul. Hampir setiap Zoom, hampir saya mengisi kemasjidan, bahkan kemarin di Medan juga ada pertanyaan yang sama seperti ini. Nah, sampai akhirnya saya harus mengedukasi bahwa status masjid ini macam-macam Kak Nisa di Indonesia ini. Berarti kayak udah jadi masalah utama Iya. ya. Jadi pertama, masjid itu ada namanya masjid masyarakat. Yang mana kalau masjid masyarakat itu ya pengurusnya itu dari berbagai macam golongan masyarakat, biasanya tokoh-tokoh masyarakat lah ya. Ada juga masjid perusahaan. Biasanya kalau masjid perusahaan itu tergantung oleh manajemen perusahaan itu yang membuat keputusan. Ada juga masjid yang dibangun oleh personal. Nah ya, ada juga masjid yang dibangun oleh yayasan. Kalau yayasan itu biasanya kumpulan orang yang satu visi atau satu frekuensi. Nah sehingga akhirnya memang masjid yang paling nyaman itu adalah masjid yang dibangun oleh pribadi atau oleh yayasan atau oleh perusahaan biasanya. Karena di situ itu lebih mudah mengambil keputusan. Nah biasa yang rumit itu ketika masjid ini lahir dari masyarakat, sehingga akhirnya yang menjadi pengurusnya biasanya adalah
ya para tokoh masyarakat yang beda-beda latar belakang, beda juga secara mindset, ya bahkan beda sudut pandang gitu ya dengan yang seperti anak muda lah saya menyebutnya yang Iya, benar. pikirkan. Sehingga akhirnya apa ikhtiarnya? Pertama, saran saya biasanya mengajak para pengurus ini untuk belajar. Contoh kalau ada belajar seperti ini, saran saya diikutkan supaya dapat pengetahuannya sama. Iya. Nah, kadang kan kalau hanya misalnya begini, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada anggota, yang ikut anggota. Agak rumit itu menjelaskannya itu kepada Iya. para pemangku kebijakannya itu. Iya, Oke. iya, iya. Kemudian yang kedua, kalau diajak belajar masih menantang, ajak wisata visi. Kayak gimana tuh Bang wisata visi? Pergilah apa namanya studi banding ke masjid-masjid yang menurut ayah bunda menginspirasi. Misalnya pergi ke Jogokarian, Ya. bisa pergi ke masjid ke Seragen ya, Masjid Al-Falah Seragen, ya bisa masjid ke Munzalan misalnya kalau di Pontianak. Kalau mau main ke Ismu Yahya juga boleh. Nah, sehingga akhirnya itu tuh seolah-olah bukan sedang ngajarkan mereka, tapi kita pergi melihat ada masjid mungkin yang menginspirasi, sehingga akhirnya para pengurus tadi yang tidak kepikiran menjadi kepikiran, menjadi dapat ide dan dapat insight jadinya. Nah, maka langkah awal itu apa? Membangun kesadaran para pengurus kenapa harus ya mengelola masjid seperti mungkin yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, jadi kan tidak merasa apa namanya digurui gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu itu salah satu caranya. Tapi gini Bang, izin Iya, saya iya. apa ya? Menarik sih sebenarnya Iya, pertanyaannya nih. iya. Kan pemikiran orang tua dengan pemikiran anak muda zaman sekarang itu kan berbeda ya Bang Betul, ya. betul. Nah, kadang kan kalau orang tua itu kan selalu merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan itu kan Benar. sudah benar Iya, kayak gitu. iya. Sedangkan zaman sekarang ini kan sudah tidak sama dengan ketika mereka masih muda dulu kayak Betul, gitu. Pasti kan betul. ada perubahan baik Betul. dari teknologi, Betul. cara pandang, Iya. bahkan pengelola masjid itu sendiri gitu. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menyatukan gitu, Iya. Bang, dengan pola pemikiran generasi tua gitu, agar kita mendapatkan visi yang sama untuk bisa membangun kemesjidan yang totalitas yang kita maksudkan saat ini. Iya, Gimana tuh, Bang? itulah saya maksud tadi harus ada tempat belajar bersama. Karena kan ketika tadi anak muda anggaplah yang datang tiba-tiba mengajarkan orang tua, kadang nggak terima. Betul, Nah, iya. maka salah satunya ya diberikan literasi yang sama, ikut workshop, ikut seminar kemasjidan atau baca buku begitu. Iya. Nah, bahkan yang lebih powerful menurut saya tadi itu studi banding atau studi PC, sehingga akhirnya dapat informasi yang sama gitu dari pengurus masjid yang kita anggap sudah lebih makmur, lebih ramai Iya, gitulah. iya, betul. Nah, tapi ketika itu tidak dilakukan, ya saya selalu memberikan jawabannya 3S. Apa tuh, Bang? 1 sabar, sabar lagi, sabar terus. Pokoknya intinya berarti jawabannya sabar ya. Iya, karena memang tidak bisa. Dan saya termasuk bukan tipikal yang langsung menyarankan. Ya sudah, kalau mentok bikin masjid baru, tidak juga seperti itu. Iya. Nah, kadang butuh kesabaran memang. Betul sih. Didoakan. Bahkan saya bilang kalau memang kita bisa ya berbuatlah untuk masjid kita, apa yang bisa kita buat ya kita buat. Gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita mencontohkan ya, bisa menggerakkan pengurus yang mungkin masih belum sevisi. Ya. Jadi gini konsepnya. Ya, tindakan jauh lebih powerful daripada kata-kata. Ya, Masya Allah. Boleh nanti dibikin status. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Kiki jawabannya. Gimana untuk Bapak Rahman Ridhatullah? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya atau ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Ya. Nggak ada ya? Baik. Mungkin kita jawab lagi satu pertanyaan dari Ibu Juliati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliati dari Surabaya. Pertanyaannya, bagaimana memakmurkan agar kegiatan Masjid Istiqomah dan kajian apa yang tepat untuk masyarakat? Terima kasih. Silakan Bang. Oke.
Jadi setiap masjid itu beda-beda Kak programnya. Jadi tidak bisa copy paste. Nggak bisa disamakan Tidak ya. bisa. Maka yang harus dilakukan oleh pengurus tuh harus riset dulu sebenarnya Kak. Menganalisa program apa yang dibutuhkan oleh jamaahnya. Contoh misalnya, ketika kita mengelola masjid cabang tuh Kak, ya di MSP itu karena masjidnya di pinggir jalan cocok untuk masjid ramah musafir. Iya. Ismuhu Yahya yang ada di perlingkungan non muslim yang jauh di tengah-tengah ya istilahnya jauh dari jalan utama nggak cocok. Kalau kita bikin masjid Ismuhu Yahya ramah musafir, nanti yang jadi musafirnya adalah orang-orang yang tak nampak. Iya sih, Iya, benar sih. masjid ramah musafir itu cocoknya ketika dia di pinggir jalan utama. Nah, terus misalnya begini juga, Bang, masjid kami ini ada di komplek elit. Gitu, bikin masjid makan-makan nggak laku. Iya, iya betul. Iya, betul nggak? Betul, Nah, betul. masjid makan-makan itu cocok biasa berada nggak jauh dari kampus mahasiswa itu. Mahasiswa. Atau berada lingkungan kelas menengah ke bawah. Iya. Sehingga akhirnya tepat sasaran. Nah, artinya saya juga nggak bisa apa namanya termasuk kajian. Nah, kajian yang tepat ini juga ngelihat masyarakatnya. Apakah masyarakatnya sudah termasuk golongan terpelajar atau masih awam? Nah, misalnya kayak Masjid Ismuhu Yahya ini lingkungannya orang awam, maka untuk mendatangkan mereka ke masjid aja butuh hadiah. Nah, itulah kita buat namanya pasar bahagia. Iya. Oke, kemudian yang kedua materinya juga ya menyesuaikan masih tentang motivasi mereka harus belajar, motivasi mereka harus ke masjid, ya masih mengingatkan mereka tentang sholat, ngajarkan tentang ayo kembali ke Quran. Nah, karena memang kondisinya masih awam. Ketika ditanya rukun Islam aja belum tahu, belum hafal. Ditanya rukun iman jumlahnya masih salah. Iya. Ditanya bahkan kemarin ya kami punya pengalaman ditanya sholat 5 waktu ada yang menyebutnya dengan sholat Jumat. Bayangkan itu. Nah, maka kajiannya masih awam. Iya. Tapi kalau di situ adalah kalangan terpelajar, mungkin ya mereka butuhnya sudah kajian tentang muamalah. Ah, fikih muamalah masuk. Iya. Nah, jadi itu. Jadi beda-beda ya. Kak Ibu Juliati dan mungkin para pengurus masjid yang lainnya supaya kajiannya ramai dan powerful harus diriset. Nah, misal kayak kita nih Kak, setiap Rabu malam itu kajian MNH namanya, Muslim Naik Hijrah. Karena targetnya adalah anak muda, maka kita riset. Ternyata yang ramai temanya tentang luka kepengasuhan, Mental illness. healing untuk hilang, gitu ya. Yang begitu ternyata yang ramai. Iya. Nah, maka tergantung target marketnya dan tergantung ya di mana kita berada. Nah, silakanlah nanti. Ya, Tergantung lokasi tergantung masjidnya lokasi itu ya. masjidnya itu untuk bikin program. Kalau untuk bikinkan kajian tergantung juga jamaahnya. Nah, Baik. seperti itu. Masya Allah, terima kasih jawabannya Bang Ya, Kiki. ya. Mungkin kalau untuk Bu Juliati apakah ada tambahan lagi atau sudah cukup jelas Ibu? Ibu Juliati sudah cukup jelas? Ya, ibunya mau ngomong tapi Oke. Baik ya, saya rasa sudah cukup jelas. Mau balik lagi ke Pak Zainul tadi. Pak Zainul masih ada di Zoom? Pak Zainul, Assalamualaikum Pak. Mana orangnya ya, Pak Zainul? Mungkin Pak Zainul belum siap kali ya. Ya. Oke. Yang lain baik. dulu Kak, yang banyak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mariati. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara memakmurkan masjid sementara yang terlibat dalam kepengurusan masjid di tempat kami mayoritas yang sudah lansia, tidak melibatkan anak-anak muda. Nah, ini pertanyaannya kurang lebih kayak yang tadi ya, Bang ya. Iya. Nah, Ya, apa mau dijawab tambahan sedikit? boleh, Bang? boleh. Jadi Kak Silakan. Nisa, saya hari ini masih belum membahas tentang langkah-langkah gitu ya, bagaimana membangun tim. Jadi masih mindset sebenarnya. Iya benar. Ini karena ini kan yang hadir ini kan para pengurus masjid. Saya pengen sampaikan dulu harus satu pemikiran kita Betul. bahwa
ngurus masjid ini harus totalitas. Kalau tidak, caranya salah satunya harus ada orang yang ditunjuk. Oh gitulah. Iya, Nah, betul. nanti PR-nya Bang, kalau kami sudah sepakat nih Bang, terus mulainya dari mana? Siapa yang harus direkrut? Berapa orang? Apakah mereka digaji atau tidak? Ah, itu udah tahapan berikutnya lah ya. Kita bahas Iya, di betul. pertemuan berikutnya. Tapi hari ini saya pengen memastikan bahwa kita sepemikiran bahwa ngurus masjid itu harus totalitas. Itu dulu. Iya. Dan itu ya bukan mengada-ngada, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kan begitu. Iya. Nah, maka ketika pertanyaannya di sini bagaimana apa namanya Cara memakmurkan. yang terlibat pengurusnya ini tempat kami mayoritas yang lansia, tidak melibatkan anak muda. Nah, maka balik-balik lagi. Apa yang harus disadarkan? Kalaulah kita misalnya anggaplah kalau Bu Maryati ini adalah salah satu pengurus masjid, berarti sudah mulai sadar dong. Iya. Udah mulai sadar, berikanlah kepercayaan buat anak muda untuk ikut mengurus masjid. Cuman yang jadi masalah biasanya kita ego. Iya, betul-betul. Nah, terus gimana tuh Meremehkan ngatasin? anak muda. Kami ini lebih banyak lagi makan garam. Bayangkan tuh, kamu belum lahir ya, kami udah ngurus masjid. Kan begitu yang menjadi alasan. Di anak muda pun jadi takut jadi pengen ngurus masjid. Iya, Karena benar. tidak diberikan kesempatan. Iya, betul. Kalau diberi kesempatan nanti takut disalahkan. Nah gitu. Nah maka salah satu langkah kita lah yang sadar dulu bahwa nanti yang melanjutkan estafet itu adalah anak-anak muda kita. Apa langkah yang pertama? Berikanlah kesempatan. Habis itu disupport, difasilitasi. Nah itu dulu. Iya. Aduh Bang, kami ini bukan pengurus, tapi bagaimana Bang kami supaya pengurus sekarang punya kesadaran itu? Disampaikan, diajak diskusi. Nggak mau mereka. Itulah tadi, sabarlah. Itu Balik jawabannya. lagi, 3S ya. Iya. Iya. Nah maka maksud saya ini kita pun juga sedang tidak menjudge ya, Iya. tidak menjudge, tidak juga menyalahkan tentunya ya. Guru-guru kita, mungkin orang-orang tua kita yang lebih dulu ngurus masjid itu pun juga banyak sekali jasanya. Iya, benar. Tapi ini kan harapan kita ada perubahan, Betul. gitulah ya, yang lebih baik. Ya tentunya kita pun juga harus berterima kasih dengan para pendahulu kita. Nanti jangan pula baru gak ngurus masjid 4 tahun sudah sombong, gitu kan, ngeri juga kan kita Iya, kan. Nah benar. maka ini ayah bunda ya, bukan berarti kita yang lebih tahu gitu, tapi ini dalam rangka ya berbagi kisah berdasarkan pengalaman kita mengurus masjid. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah kita pelajari literaturnya, ternyata juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Seperti itulah ya. Mudah-mudahan ya kita open mind lah di dalam hal ini gitu, supaya kita tidak salah paham. Baik, Nah, Masya gitu Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Maryati ya, Ibu ya. Baik. Nah, ini ternyata Pak Zainul Ridho ada ngechat juga nih, Bang. Iya, Nah, iya. mohon maaf mic saya tidak bisa on. Oke. Jadi maksud dari pertanyaannya adalah di masjid kami Pak Lurah biasanya sebagai pelindung. Nah, apakah aparatur ini masih diperlukan dalam kepengurusan? Maksudnya tuh aparatur negara itu yang si Pak Lurahnya itu, Iya. kayak gitu, Bang. Baik. Jadi Pak Zainul tergantung dengan status masjidnya. Kalau masjidnya masyarakat, nah penting biasanya kalau masjid desa itu yang menjadi pelindungnya memang biasanya kepala desa. Oh, gitu. Iya. Nah maka masjid itu kan juga macam-macam. Ada namanya masjid jami. Biasa masjid jami itu tingkat kecamatan. Biasa jadi pelindungnya Pak Camat. Nah kemudian ada masjid raya. Biasa masjid raya ini tingkat kabupaten kota. Ada namanya masjid agung. Yang besar ya. Nah masjid agung biasa itu juga levelnya ada di kabupaten kota. Ada juga namanya masjid provinsi. Kalau masjid provinsi itu biasanya itu gubernur. Nah yang menjadi pelindung. Ada namanya masjid negara, Istiqlal. Ah, Nah Istiqlal itu masjid negara. oh, yang kayak di ibu kota Jakarta ya? Iya. Nah terus itu bicara tentang status tadi tuh, masjid negara, masjid provinsi, masjid raya, masjid agung, masjid jami. Ada istilahnya masjid besar. Pernah dengar kan? Pernah. Nah masjid besar. Nah kemudian belum lagi bicara masjid siapa yang mendirikan.
Kalau yang mendirikan yayasan biasa, yang paling tinggi adalah pembina yayasan. Oke, ada yang mendirikan tuh masjid tuh adalah perusahaan. Biasanya ya pemilik perusahaan atau minimal direktur atau siapalah yang diberikan amanah oleh pengusaha itu. Ya. Nah, Tergantung status dari tergantung masjid itu ya. statusnya. Baik. Nah, maka kalau masjid itu masjid desa, ya masukkanlah memang aparat perangkat desa di situ tetap tetap masuk. Mungkin begitu. Ya. Jadi diperlukan untuk melindungi ya atau Iya, di dalam menanggung struktur, jawab. di dalam struktur DKM biasanya begitu. Oke. Siap. Baik, begitu Pak Zainul, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak? Nah, kalau misalnya mic-nya masih bermasalah nanti bisa langsung jawab di kolom komentar ya. Iya. Nah, ini banyak sekali pertanyaannya Iya, ini, Masya Allah, Bang Masya Kiki, Allah. Masya Allah ya. Iya. Dan kita di sini ada 82 orang yang tadinya baru Alhamdulillah. 28 ya, nggak sadar ternyata. Ya makin malam makin hangat, makin bertambah luar Masya biasa. Allah. Ya. Oke, baik Bang, ini ada pertanyaan satu dari saya pribadi. Iya. Bang, suasana seperti apa sih yang diharapkan Bang Kiki untuk masjid-masjid di saat ini di negara kita atau khususnya yang terdekat di kita saat ini? Suasananya yang pengennya seperti apa yang baiknya gitu? Baik, jadi sebelum itu sih Kak Nisa, saya pengen menyampaikan prinsip pengelolaan masjid dulu nih. Boleh. Jadi Boleh, silakan. ya, jadi kan mungkin ini biar tambahan literasi lah ya buat kita. Boleh. Jadi sebenarnya Bang, prinsip pengelolaan masjid yang berdasarkan sunnah itu seperti apa? Kan sekarang suka seperti itu kan? Iya. Aina dalil, mana apa landasannya kan biasa kan seperti itu kan? Oke. Yang pertama tuh masjid harus dijadikan tempat untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Jadi masjid itu setelah fungsi ibadah ya harus berjalan juga fungsi pendidikan. Itu dulu nih. Ini prinsip yang pertama. Nah, itulah kalau kita di sini kita buat namanya Baitul Quran. Terserah nanti bentuknya ya, ayah bunda mau bikin TPA, mau dibikinkan pondok Quran atau bikinkan majelis belajar Quran, tahsin, ya, tahfiz gitu ya. Yang penting kita selaku pengurus harus menghadirkan fasilitas untuk belajar Quran di masjid. Nah, itu. Kemudian yang kedua prinsipnya tadi tuh seperti yang ditanyakan di awal, pengurusnya harus full head dan full time. Full time ya. Kemudian yang ketiga harus ada pengasuh. Harus pengasuh maksudnya pengambil kebijakan. Nah, dialah yang menentukan arah masjid kita mau seperti apa, program mau dijalankan program yang bagaimana, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat ya harus bersahabat dengan manusia. Maksudnya gimana Bang masjid Iya. bersahabat dengan manusia? Iya. Pernah nggak ketemu masjid ya di Gembok? Pernah. Pernah. Jadi waktu itu ini ada cerita sedikit nih Bang. Iya. Mau sholat duha Iya. ceritanya kan. Tapi Iya. tuh pas kebetulan di situ tuh tepi jalan tuh ada Iya. masjidnya. Tapi di pagar digembok ya gimana mau sholat duha? Iya. Padahal kan masjid kan ibaratnya kalau tepi jalan kan Iya. untuk umum kan Bang Iya. kan. Jadi kayaknya rasanya tuh Iya. sedih gitu. Ya, saya pernah Masya Allah. bertanya juga sih Kak Nisa. Ya, alasannya iyalah Bang, masjid ini kan banyak aset Bang. Banyak ada sound system, ada kipas angin, Kotak takut kena amal. curi. Iya. Ya memang betul alasan kalau itu. Berarti kan disitulah kenapa kita harus menunjuk ada pengurus yang standby. Betul. Kan begitu solusinya. Karena tidak ada pengurus yang standby lah, sehingga akhirnya masjid harus digembok, dikunci, takut dimasuki pencuri. Iya. Kan begitu. Betul. Nah, kalau dirunut banyak lah alasannya. Iya Bang, gimana mau gaji? Panjang lah ceritanya. Iya. Ya, kalau ada kemauan sebenarnya pasti ada jalan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat pasti banyak Alasan. gitu ya. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk yang di situ. Ya, kemudian kan Kak Nisa masjid ini harus bersahabat juga ya dengan berbagai macam lapisan masyarakat lah ya. Iya. Akrab dengan ulama, anak muda, saudagar, bahkan pemimpin. Nah, sehingga akhirnya masjid ini menjadi pusat tempat pertolongan. Ya tadi jangan sampai masjid yang kita gadang-gadang tempat orang mendapatkan pertolongan Allah, mau datang ke masjid terkunci. Iya. Mungkin ada juga yang tidak punya kemampuan lagi safar, tidak punya uang untuk menginap, berharap bisa
ya istirahat di masjid tertulis dilarang tidur di masjid. Nah, ya benar. Sering itu saya temukan itu. Ngeri Ustaz. sekali kan? Ya. Mau tidur Iya, paling walaupun takut-takut. alasan pengurus juga biasanya, iya bang, takut kotor bang, nanti iler segala macam. Nah, disitulah pengurus masjid dituntut untuk bisa menghadirkan solusi. Iya. Kalau belum mampu untuk bangun tempat musafir atau penginapan, minimal menyiapkan bantal, menyiapkan matras, kan begitu. Betul. Ya, tapi kalau udah dilarang tidur di masjid, gitulah kira-kira. Padahal tadi niatnya mungkin orang yang lagi safar, mungkin lagi berkendara, capek, pengen istirahat, pengen rehat sebentar, ndak bisa. Iya. Nah, jadi akhirnya masjid tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk orang mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian apalagi bang prinsipnya, masjid harus peduli dengan lingkungan. Contohnya gimana Ya tuh? contohnya itu tadi, kan Rasulullah dulu bangun masjid itu ada towernya. Nah ternyata Kak Nisa, salah satu fungsi tower itu bukan hanya tempat mengumandangkan azan. Kalau tempatnya Bilal itu kan cuma 5 waktu tuh mengumandangkan azan. Iya. Tapi disitulah tempat Rasulullah manjat melihat ada ndak tetangga masjid yang tidak ngepul asapnya. Artinya apa? Kalau tidak ngepul berarti tidak ada gandum. Kalau zaman sekarang tidak ada beras. Nah, artinya kena masjid ini harus mendeteksi ada ndak warga sekitar yang kelaparan. Iya, memastikan ya. Memastikan. Nah, maka kalau kita di Ismu Yahya tuh bikin program namanya Tetangga Bahagia. Bahkan muslim dan non muslim juga mendapatkan paket sembako tuh Kak Disa. Nah, Oh, ini jadi dibagi adil ya? iya dibagikan. Ya, itulah bentuk kepedulian masjid terhadap lingkungan. Masya Allah. Anak yatim kita bikinkan program yatim bahagia. Para mu'alaf kita bikinkan program mu'alaf bahagia. Selain mereka kita ajarkan ngaji, kita kasih juga sembako setiap bulan. Nah kemudian apalagi prinsipnya pengelolaan masjid di zaman Rasulullah, punya baitul mal. Ini harus menjadi tempat orang untuk menyalurkan infak dan sedekah. Dengan demikian masjid juga nanti akan menyalurkan lagi kepada penerima yang berhak. Nah, nih masih nih Kak Nisa ada 13 nih. Silakan, Nah, Bang. habis itu kalau masjid harus buka 24 jam. Nah, kemudian yang ke-10 harus dikelola oleh santri. Nah, kan kalau Rasulullah tadi sahabat itulah Sahabatnya. santrinya. Iya, betul. Kemudian taat pada pimpinan, harus ada yang dipimpin, harus ada yang memimpin. Nah, supaya regulasi di masjid itu bisa berjalan, organisasi masjid bisa berjalan. Kemudian harus ada kaderisasi. Maksudnya kaderisasi ya itu tadi, ketika sekarang yang mengurus masjid adalah generasi tua, harus menyiapkan kader berikutnya, anak-anak muda untuk estafet kepengurusan. Ya, jangan sampai tadilah ya yang tidak ganti-ganti pengurus. Nah, bahaya juga kan, belum mati belum mengganti. Jangan. Ya kalau bisa kader kita sudah hadir sebelum kita mati. Iya, betul. Betul lah kira-kira. Betul. Supaya nanti kita mati ada yang nyolatkan. Sedih Kak Nisa, sekarang saya sholat di beberapa daerah masjid itu ndak ada anak mudanya. Semua 50-60 tahun ke atas. Itu juga jadi masalah. Iya, Kemana betul. anak muda kita? Anak muda kita inilah nanti akan melanjutkan estafet kita, yang akan nyolatkan kita. Iya. Nah, kan begitu. Betul. Nah, kemudian yang terakhir, masjid itu harus menjadi kebanggaan umat atau izzah. Kebanggaannya bukan hanya sekedar bangunannya bagus, besar masjidnya, tetapi kebermanfaatannya. Kehadiran masjid ini benar-benar dirasakan. Nah, seperti kita nih Kak Nisa, nanti di Muharram ini kita akan mengadakan sunatan masal akbar untuk 1000 anak. Masya Nah, insya Allah. Nah, inilah bentuk masjid hadir buat saudara-saudara kita yang punya anak pengen sunat tapi punya dana terbatas, masjid hadir. Begitu Kak Nisa. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang yang di sekitar masjid, untuk orang-orang yang nggak mampu. Nah itu kan tadi Bang Kiki cerita tentang prinsip ya. Nah kalau yang tadi yang saya tanyakan, suasana seperti apa yang diharapkan Bang Kiki untuk masjid-masjid yang ada saat ini? Baik. Ya,
ya bagaimana sih supaya betah berlama-lama di masjid, kan Iya, begitu. Nah maka ya ada guru kita kemarin kayak Lukman sering mengajarkan itu dengan istilah masjid bestari. Apa tuh Bang? Bestari itu bersih. Bersih. Ah, ah. Oke. Bestari kan, bestari, be-nya itu bersih. Kemudian tuh sejuk. Nah maka apalagi kalau Pontianak panas. Iya, benar. Ya kalau tak ada pakai AC itu tak nyaman tuh. Maka ada masalah, berikan dipasangkan AC itu, biar orang bersolat itu juga khusyuk, ya tertib. Nah kadang yang menjadi keluhan tuh kan anak-anak, maka itulah anak-anak dilarang main di masjid. Nah bukan anak-anaknya yang salah, anak-anaknya ya kita ingatkan kita juga pernah jadi anak-anak. Iya, betul. Gitu, jangan pernah mengajari monyet untuk terbang, jangan pernah mengajari ikan untuk manjat gitu kan. Ya namanya juga anak-anak, harus kita maklumi. Berarti yang waras kita pengurusnya, harus ada pengurus yang ditugaskan untuk mengawal anak-anak. Bagaimana supaya anak-anaknya tidak ribut sholat, harus ada yang menjaga. Gantian tidak ada masalah. Udah selesai sholat baru kita sholat, tidak ada masalah. Kan begitu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu askar-askar itu ya saat mereka berjaga orang sholat ya dia nggak sholat, nanti udah selesai baru sholat. Iya. Ya begitulah pentingnya untuk menjaga ketertiban itu. Kemudian yang keempat itu ya, tadi bestari kan. Bestari, ya. Nah BE sudah bersih, S sejuk, T tertib, A aman. Aman. Nah pernah nggak ketemu tulisan ya jaga barang bawaan Anda. Kalau terjadi kehilangan, pengurus masjid tidak bertanggung jawab. Wah, Iya. pernah kan? Pernah. Jadi akhirnya secara tidak langsung kita sedang mengajarkan pengurus masjid itu tak bertanggung jawab, sehingga akhirnya membuat tidak aman pada jamaah. Iya. Akhirnya jamaah was-was, takut sandal hilang. Ini fakta dong. Banyak sandal yang hilang kan? Betul. Nah mungkin jamaahnya memakai konsep begini, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Ambil sandal yang bagus, tinggalkan sandal yang buruk. Mungkin begitu. Nah maka kita di sini juga sedang praktek di Ismuhu. Iya. Kalau orang sandalnya hilang, akan kita ganti sandalnya dengan yang baru. Ya kalau bisa sama sandalnya, kalau enggak minimal kita ganti dengan sandal yang baru. Nah, Jadi ada rasa aman gitu. ada ya. rasa aman. Apa sih Bang hikmahnya Bang? Dua. Yang pertama jamaah merasa tenang, yang kedua pengurus masjid harus bertanggung jawab. Betul. Kalau nanti kan dia harus akan hati-hati menjaga, karena kalau enggak akan keluar uang dong, berganti dong. Apalagi kalau yang hilang kendaraan misalnya motor begitu. Nah dengan sedemikian pengurus masjid pun jadi serius. Nah maka Menjaga. kalau kita di sini kita tugaskan tuh kakak-kakak ya kalau hari Jumat untuk berjaga. Ada yang jaga tempat penitipan sandal, ada juga yang memang memantau suasana. Pernah kejadian kedapatan kita tangkap. Begitu. Jadi masjid harus memberikan rasa aman. Iya. Salah satunya jangan tidak bertanggung jawablah. Oke, kemudian yang terakhir ri. Ya kan bestari, ri yang terakhir. Wangi sepanjang hari. Apa, Wangi sepanjang hari. Oh iya. Kadang bau apek kan. Iya benar. Allah, apa baru gak mau sujud. Luar biasa baunya ini, apa namanya, sajadah tuh. Basah dibiarkan. Gitu kan. Nah, Iya. maka kita punya SOP sebelum salat 5 waktu kita semprot dengan parfum sajadah. Ya, Karena begitulah. pun apa ya, kalau misalnya tempatnya wangi, sejuk, bersih Iya. juga akan meningkatkan kehusyukan kita sholat Betul ya, sekali. Bang ya. Kalau kita pengurus masjid memberi kenyamanan, insya Allah pahalanya juga dapat. Iya, Semakin khusyuk jamaah, semakin besar pahala yang diberikan kepada pengurus masjid. Iya. Itulah tadi. Masjid seperti apa yang diharapkan, masjid bestari, bersih, sejuk, tertib, aman, wangi sepanjang hari. Masya Allah. Nah, ayah bunda abang kakak boleh ya diterapkan di masjid di sekitar rumah ayah bunda abang kakak. Nggak terasa ya bang ya, udah 1 jam kita bersama. Tapi ini masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih. Wah banyak sekali ternyata bang. Insya Allah. Apa mau dijawab semua? Kita cukupkan sampai jam berapa nih, Kak Nisa?
Mungkin di jam 21.30 boleh ya Oh, Bang ya? masya Allah. Ya, 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 boleh, boleh, boleh. Ya, kalau yang belum terjawab akan kita tampung ya. Boleh kita Nanti tampung. kan kita jawab di pertemuan berikutnya. Boleh Nah, untuk pertanyaannya ini boleh nanti di copy langsung di grup buat ayah bunda abang kakak yang belum join ke grup. Nah silakan langsung join. Nanti admin boleh nanti kirimkan link grupnya ke kolom ya, komentar ya. kita bertahap juga bisa akan kita jawab dengan video-video. Boleh Ah, siap-siap. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Dani dari Situbondo. Assalamualaikum Bang Kiki, Afwan bertanya, satu tips jitu untuk menarik kaum muda-mudi aktif menjadi pengurus masjid. Nah, dua, mohon saran peran perempuan supaya bisa berkontribusi aktif untuk kemakmuran masjid. Nah, jadi yang pertama gimana caranya narik kaum muda-mudi, yang kedua peran perempuan supaya bisa kontribusi aktif. Ya. Baik, jadi yang pertama Kak Nisa, jadi kita harus biasanya itu dimulai dari bikin program yang apa namanya mendatangkan yang anak muda tuh mau ke masjid. Iya. Contoh misalnya, tidak ada salahnya kok masjid mengadakan pelatihan konten kreator, pelatihan digital marketing, pelatihan bagaimana dapat penghasilan dari YouTube. Bagaimana, gitu kan? Itu kan akhirnya anak-anak muda yang paling senangi sekarang kan jadi konten kreator, ya. Habis itu biasa jadi YouTuber. Nah, itu langkah awal untuk memancing anak muda mau datang ke masjid. Iya. Jadi kita bikin program yang disenangi oleh mereka, gitu. Betul. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya aktif jadi pengurus? Diberikan amanah, diberikan kepercayaan, gitu, diberikan kesempatan, tunjuklah mereka. Gitu, jadi panitia. Nah, kan kemudian ya tadi jangan hanya sekedar apa namanya memberikan kepercayaan, tapi juga harus dipikirkan. Ya, kalau mereka mau totalitas itu harus dipikirkan juga ihsan atau gajinya. Nah, karena itu yang kita lupakan, harus ikhlas lillahi ta'ala. Sementara dia juga butuh hidup. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, apalagi kalau yang ngurus masjid itu sudah berkeluarga, kan sudah punya tanggung jawab keluarga. Iya. Kadang kita konslet juga, gitu, berharap orang mau, tapi kita tidak memikirkan kehidupannya, tidak Iya, bisa. betul. Nah, dan itu siapa berarti Bang? Ya kitalah kalau pengurus yang diberikan mandat untuk memikirkan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Bang melibatkan perempuan? Gampang, bikin aja program masjid makan-makan. Disuruhlah emak-emaknya yang masak, emak-emaknya lah nanti yang mengurus masjid makan-makan itu. Jadi bikin program yang bisa melibatkan emak-emak. Pengajian ibu-ibu misal dihadirkan, tapi bukan hanya sekedar pengajian, disiapkan juga cemilan, sarapan pagi, kopi. Biar Ya, betah ya. biar betah. Dan itulah akhirnya emak-emak dapat job. Iya. Gitu, bahkan bisa digilir. Iya. Setiap ba'da subuh kita ada pengajian, nanti setelah pengajian kita ada sarapan bersama. Kan ibu-ibunya nanti tinggal digilir. Besok Bu Fatimah ya yang nyiapkan nasi kuning, dikasihlah uang kas tuh nih modalnya. Besok lagi Bu Ana besok bikin soto ya. Nah, besok lagi Bu Indah Giliran. bikin bakwan ya. Keren kalau begitu. Nah, kalau masjid makan-makan misalnya setiap hari Jumat. Ya, nah bapak-bapaknya sholat Jumat, ibu-ibunya yang nyiapkan masakan, begitu. Masya Allah, oke baik. Nah saya rasa sudah cukup menjawab ya Pak Dani dari Situbondo. Nah ini ada Pak Supratman, Bapak ngangkat tangan nih. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Pak Supratman. Kembali ini Pak. Ini dengan pertanyaan yang berbeda nih sekarang nih Pak. Alhamdulillah. Lupa saya Pak Supratman dari mana ya? Dari Batam Pak. Batam. Ustaz. Oh Ya. iya. Saya baru kembali dari Batam kemarin. Cuman nggak sempat sih. Cuman transit doang. Siapa? Ya, kabar-kabar Ustaz kalau Batam.
Ini Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan dari awal tadi, mengenai sholat berjamaah yang Ustaz sampaikan tadi, kalau dihitung-hitung dalam sebuah kampung atau komplek yang berjamaah itu ya mungkin tidak sampai 5%, Ya. sekitar persen lah gitu. Jadi mungkin kita sama-sama ini juga kepikiran juga Mm-mm. bagaimana istilahnya kita menebarkan energi positif kepada orang-orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, agar bisa menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Karena sangat disayangkan masjid dibangun semegah mungkin, tetapi pada saat sholat berjamaah terkadang yang diberikan tanggung jawab pun di masjid bisa terlambat juga menjaga yang 5 waktu. Nah, jadi gini Ustaz, gimana cara kita yang istilahnya yang bukan pengurus memberikan energi yang positif, atau katakanlah itu kita bisa mengajak tetangga-tetangga kita, saudara kita yang satu kompleks, satu kampung itu memberikan pengertian bagaimana pentingnya sholat berjamaah dan apa pengaruh positifnya kepada suatu kaum itu jika kaumnya itu katakanlah taat beribadah kepada Allah. Mungkin itu aja dulu Ustaz. Ya, Mm-mm. mungkin kita di sini sama-sama belajar dulu. Sekian Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Siap. Baik, terima kasih Pak Supratman. Ya, silakan Bang Kiki mungkin mau langsung dijawab. Baik. Jadi yang pertama, Pak, ya kalau memang kita secara personal cukup menantang memang. Ya, dan inilah sebenarnya tugas dakwah. Gitu ya. Tugas dakwah, itulah kenapa kita punya kewajiban gitu ya untuk menyampaikan dakwah gitu kan. Iya. Jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 itu ya kita dianjurkan untuk menyampaikan, bahkan sampaikanlah walaupun satu ayat kan, itulah kenapa pentingnya tanggung jawab dakwah itu. Cuman memang cukup menantang gitu kan. Iya, betul. Untuk mengajak orang, apalagi kalau kita tuh tidak punya authority, istilahnya otoritas. Siapa ente nyuruh-nyuruh kami sholat kan? Iya, Maka saya belajar tuh dari Ustadz Jazir di Jogokarian. Ya kita kan takjub juga gitu bagaimana masjidnya ramai, jamaah warga-warga sekitar tuh sholat. Ya kalau masjid di kita ini belum bisa dijadikan contoh ya, karena sekitaran masjid kita ini memang bukan orang muslim. Terus yang kedua ya kita bisa memaksa masjid kita ramai itu karena kita punya santri. Nah tapi kalau masyarakat awam ya masih sesuai dengan ada program baru mereka ke masjid. Nah maka begini Pak Supratman, ya pengalaman yang pernah diceritakan oleh Ustadz Jazir mungkin bisa juga dipakai di sana. Kalaulah Pak Supratman ini adalah pengurus masjid, mulai dari masjid ini hadir kepada masyarakat di kampung itu, hadir masjidnya itu peduli. Nah jadi kalau masjid itu sudah dianggap hadir, sudah peduli dengan masyarakatnya, ketika pengurus ya mengeluarkan maklumat ya tadi itu kan, kalau di Masjid Jogokarian sampai bikin surat undangan. Iya, betul. Dibikin rapi undangan untuk ajakan sholat. Nah dan ternyata undangan itu berdampak gitu ya. Langsung ramai nggak Bang pas waktu dikasih undangan itu? Nah kenapa berdampak? Karena sebelumnya masjid ini sudah hadir ke mereka. Contoh misalnya masjid ngadakan sunatan massal. Iya. Terus anak dari misalnya ada yang mungkin tidak pernah sholat,
tapi akhirnya anaknya dapatlah ya manfaat bisa sunat gratis. Ketika jamaah, ketika masjid misalnya Pak sholat yuk, nah jadi masjid itu ngajak jadi didengar karena dia sudah merasakan oh iya masjid udah peduli. Walaupun mungkin awalnya dari ketidakenaan, nggak enak kami nih kalau nggak ke masjid. Sementara kami dapat manfaat, kami lagi susah dibantu, kami lagi sakit ambulannya didatangkan. Kalau anak kami pengen sunat disunat gratis. Jadi mulainya dari situ dulu. Ketika ada undangan dari pengurus masjid untuk sholat, dimulai dari tak enak lah kalau tak hadir. Lama-lama nanti baru kesadarannya muncul. Nah begitu sih ikhtiarnya Kak. Jadi kayak lama-lama jadi akan seperti terbiasa ya kalau misalnya dia kayaknya ada yang kurang, kayaknya kalau nggak ke masjid kayaknya ada yang jadi ketinggalan pengurus gitu. masjid tuh Kak harus menjadikan agenda bagaimana mengajak orang yang belum sholat jadi sholat. Bahkan tuh contoh di Jogokarian tadi itu pakai sensus. Jadi didata semuanya ya masyarakat itu didata berapa yang udah sholat berapa yang belum. Yang sudah sholat apa programnya, yang belum sholat apa programnya, sampai segitu mikirkannya. Nah ya begitulah dakwah harus seserius itu. Ya benar, karena pun yang diajak juga kebaikan ya Bang ya. Iya cuman nggak mudah kan. Tapi memang Jangan kan ngajak orang lain biasa, ngajak keluarga aja cukup menantang. betul. Nah tapi itulah dia ya. Masya Allah. Nama gak dakwah. Terus ditanya tadi kata beliau, apa Bang dampaknya kalau misalnya satu kampung tuh taat semuanya? Ya, ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Nah, silakan nanti dicari ya, walau anna ahlal qura. Nah, sekiranya penduduk negeri-negeri amanu wattaqo. Nah, beriman dan bertakwa, lapatahna alaihim, niscaya kami akan membukakan untuk mereka barokatim minas sama'i wal ar, ya berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini kami menyebutnya ayat terjepit rezeki. Masya Allah. Jadi kalau taat satu kampung, Allah akan turunkan rezeki dari langit dan bumi. Nah, gitu. Ya, kalau udah begitu makmur enggak kampung tuh? Makmur insya Allah. Nah, inilah yang menjadi spirit para pengurus masjid ya, bagaimana menyolatkan orang yang masih hidup ini. Oh, itu maksudnya. Itu maksudnya, yang bagaimana semuanya harus sholat di masjid. Jangan sudah meninggal baru disolatkan di masjid. Begitulah kira-kira. Nah, Pak Supratman, apakah sudah menjawab Pak pertanyaan Bapak? Panjang lebar sudah itu. Sudah dengan analogi dan contoh. Gimana Pak? Apakah sudah cukup menjawab? Ya, alhamdulillah. Apapun bentuknya, pertemuan kita seperti ini menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita. Alhamdulillah. Prakteknya lebih menantang sih Pak daripada ilmunya memang. Iya benar. Kalau boleh saya menyimpulkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, sebuah masjid itu harus berfungsinya bukan secara internal tetapi juga eksternal. Benar. Bukan hanya untuk yang setiap hari datang ke masjid, berjemaah ke masjid, tetapi yang belum datang ke masjid. Betul fungsi sekali. Sosial memang harus dikuatkan. Begitu kan Ustaz? Ya, tepat sekali Pak. Karena kalau orang yang sudah ke masjid Pak, sudah nggak banyak PR lagi kita, sudah taat ya. Justru PR kita yang belum ke masjid. Berarti Ustaz, mungkin bagi istilahnya yang tergabung ke dalam pengurus masjid, mungkin kayaknya istilahnya dana yang masuk itu tidak hanya diarahkan ke pembangunan, tapi juga diarahkan ke fungsi sosial. Tepat sekali Pak. Lebih peduli kepada orang-orang di masyarakat sekeliling, terutama yang muslim. Jadi kas masjid jangan ditumpuk, diumumkan setiap hari kas masjid kita 100 juta. Ya, yang dengar jamaahnya makan ya susah, beras nggak ada.
Bagaimana lah kira-kira tuh pengurus masjid? Ditempel lagi pengumuman di depan masjid, saldo masjid sekian ratus juta. Jangan, ya. Masjid, apa kas masjid digunakan hanya untuk ganti keramik, ganti keran, bangun tower. Yang harus kita bangun jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah merasakan manfaat, insya Allah pengen bangun mudah, tergerak nanti masyarakat kita untuk membantu. Ya begitu. Nah, Terima kasih Ustadz siap. atas penjelasan. Ya, alhamdulillah pertemuan kita seperti ini membuka wawasan cakrawala berpikir kita yang mungkin sebelumnya kita tidak ada ingatan ke sana, jadi ke sana. Pada intinya sekarang istilahnya kita harus menggiatkan, memberikan dorongan kepada pengurus masjid agar Ya. masjid tidak hanya berfungsi tempat ibadah, tapi juga berfungsi sosial untuk masyarakat sekelilingnya. Dalam rangka istilah yang Bapak Ustaz sampaikan tadi, mensalatkan yang orang yang hidup. masih hidup. Betul. Terima Ya, kasih banyak bahkan Ustaz. kami pun juga berharap ayah bunda, bapak ibu, ya syukur-syukur ada yang berkenan nanti sharing, berbagi. Karena saya yakin ada juga di sini tuh yang sudah lebih senior ngurus masjid, yang masjidnya mungkin lebih makmur. Iya. Nah, cuman kan belum ada tempat untuk berbagi. Nanti silakan hubungi ya Bang Nabi Admin, iya. admin. Kita akan berikan kesempatan untuk berbagi cerita nanti Iya, benar. di pertemuan-pertemuan berikutnya Kak Nisa. Karena forum ini dibuat itu saya nggak mau nih satu arah. Betul. Kalau bisa kami juga pengen belajar dari pengalaman ayah bunda dalam mengurus masjid di daerahnya masing-masing. Iya, Pasti ada kebaikannya Kak Nisa. benar. Kita juga pengen dengar cerita-cerita yang lainnya, kisah-kisah Iya, inspiratif. betul Bahkan sekali. untuk ayah bunda abang kakak yang memang punya keinginan untuk memiliki untuk menjadi pengasuh atau penggerak masjid yang sama seperti yang dilakukan Bang Kiki saat ini, silahkan diterapkan di masjid di sekitar rumahnya. Dan kami juga akan menunggu cerita-cerita terbaik, Ya. prosesnya seperti apa, tantangan yang dihadapi, karena kan siapa tahu apa yang kita alami, apa yang ayah bunda atau bapak ibu yang alami, bisa kita temukan solusi dari permasalahannya. Betul ya Bang ya? Betul sekali. Baik, Masya Allah tabarakallah, sudah jam 21.32 dan peserta kita masih bertahan di 84 orang Bang. Dan ini pertanyaan sebenarnya masih banyak sih ini Bang. Iya ya. Nah iya, nanti mungkin akan kita jawab melalui grup. Nah ini admin sudah kirimkan link grupnya. Silakan ayah bunda abang kakak yang belum join di grup. Dan insya Allah kita akan rutin ya Bang ya setiap minggunya ya. Insya Allah rutin setiap Kamis malam. Setiap Kamis malam. Ya. Nah, ayah bunda abang kakak silakan ajak rekan-rekannya yang lain, ajak saudara-saudaranya Ya, untuk ya. ikut join Ya. di komunitas belajar masjid profesional. Juga silakan untuk join grup kajian karena ini gratis, ilmunya Baik, gratis, ilmunya bermanfaat. Benar ya Ya. Bang ya? Ya, untuk admin mungkin tolong diamankan dulu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Pastikan sudah di copy. Iya, betul. Ya, gimana sudah ada recordnya atau gimana caranya supaya pertanyaan ini tetap bisa kita akomodir gitu ya. Karena banyak pertanyaan yang menarik juga tapi sayangnya tidak bisa kita jawab malam hari ini ya. Iya, Kak karena Anissa? betul, Oke. karena terbatas waktu. Baik. Nah, nanti mungkin pertanyaan juga bisa dijawab Bang Kiki melalui video atau chat di grup. Baik. Baik. Masya Allah tabarakallah, luar biasa sekali obrolan kita pada malam ini. Terima kasih banyak Bang Kiki Ya, untuk sama-sama. inspirasi, insight-nya. Ya. Mungkin boleh Bang Kiki kasih kami satu pesan yang bisa menggugah kami agar kami tertarik untuk mengajak terutama generasi muda yang sekarang agar mau berjamaah ke masjid, agar Baik. mau menjadi pengurus dan penggerak yang secara ideal dan menjadikan masjid ini sebagai pengurus yang secara totalitas. Monggo silakan Pak. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan Kak Anissa. Tentunya yang mengurus masjid ini pun juga ya banyak yang tidak direncanakan. Termasuk saya tidak masuk ke dalam kamus hidup saya sebenarnya. Betul. Gitu ya. Ya, tapi balik lagi wa anah tartuka pastami lima yuha. Jadi ketika Allah sudah memilih gitu ya, ya kita tidak bisa menghindar begitu. Tinggal bagaimana kita menjalaninya dan bisa menjadi hamba yang Allah mau.
Dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat para pengurus masjid dan yang baru mau ngurus masjid. Iya. Nah, kan saya dapatkan magic moment gitu, Kak Anissa, ketika mendengar biasa para guru bercerita, kadang mereka bangkit dari kesusahan, ada yang mengisahkan tentang terjebak hutang, ya kemudian ya susahnya kehidupan, dan ketika saya mendengar kisah-kisah itu, ya alhamdulillah saya bilang saya ini ya memang anak kampung susah tapi rasanya tidak seheroik itu gitu, sehingga akhirnya kalau diceritakan kadang juga tidak menginspirasi, tapi saya flashback gitu ya, justru di saat saya fokus mengurus masjid lah keajaiban dalam hidup saya itu muncul. Jadi saya itu merasa mendapatkan banyak keajaiban ya ketika berkhidmat dengan masjid secara totalitas, Kak Anissa. Nah, apa Bang yang didapatkan ya? Tentunya ini mudah-mudahan tahadus bin nikmah gitu ya, bukan untuk riak dan bersombong. Minta jauhkan sekali daripada sifat itu ya, tapi ketika 4 tahun terakhir ngurus masjid ini, Kak Anissa, banyak yang menjadi impian saya Allah wujudkan. Kemudian ya belum lagi peluang-peluang yang saya berpikir dulu ketika saya membangun bisnis, gimana nanti bisnisnya gitu ketika terbagi untuk mengurus masjid. Tapi alhamdulillah ya bisnis tetap Allah tumbuhkan, Dijaga Allah ya. dijaga Bang. Allah. Kemudian wasilah masjid ini saya juga bisa keliling Indonesia Masya Allah. ya, bahkan ya hampir setiap pekan keluar kota ya berbagi cerita tentang masjid. Nah ini juga wasilah ngurus masjid. Ya, alhamdulillah wasilah ngurus masjid ini juga ya, yang dulu umroh tidak pernah terbayangkan bisa berangkat hampir setiap tahun, bahkan pernah dalam 1 tahun bisa 2-3 kali. Nah, kemudian ya banyaklah lagi Allah cukupkan gitu ya dari segi mungkin ekonomi ya, diberikan pasangan, berikan anak-anak. Dan saya menganggap itu adalah momentum dalam hidup saya. Nah artinya apa? Inilah mungkin praktek dari intan surullah wa yansurukum. Jadi ngurus masjid ini kita sedang praktek menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Quran surah Muhammad ya. Iya, nah maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita yang sudah mengurus masjid, sabar-sabar, serius lagi. Yang belum dijadikanlah, berazamlah untuk bisa berkhidmat di masjid. Supaya apa? Ya, mudah-mudahan yang punya masalah Allah tuntaskan masalahnya. Amin. Ya, mudah-mudahan lewat mengurus masjid Allah hadirkan keajaiban dalam hidupnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Mungkin rabbal seperti itu Kak alamin. Nisa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali pesan dari Bang Kiki sebagai penggerak Masjid Ismuhu Yahya. Bahwasanya ada pesannya begini, janganlah jadi hamba yang sesuai yang kita mau ya, tapi jadilah hamba yang Allah mau. Jadilah hamba sesuai yang Allah mau gitu. Nah kita banyak sekali belajar bahwasanya membangun tim masjid ini bukan hanya soal pembagian tugas, tapi tentang ruh pelayanan, semangat kolaborasi dan keikhlasan berjamaah. Nah izinkan saya juga ingin menyampaikan satu kebaikan untuk ayah bunda abah kakak. Izinkan saya juga untuk menyampaikan satu kebaikan. Mari kita dukung gerakan memakmurkan masjid ini dengan infak terbaik kita, karena setiap rupiah yang kita sisihkan untuk masjid akan menjadi saksi amal jariah dan tak pernah putus. Ini juga menjadi support dakwah digital dan mengajak ayah bunda abang kakak agar syiar dakwah kemajidan sebagai bentuk atau wasilah kita sampai ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, bagi ayah bunda abang kakak yang ingin berpartisipasi, silakan salurkan infaknya melalui rekening yang tertera. Boleh operator untuk menampilkan rekening. Nah, baik. Di kolom komentar juga sudah tertera untuk rekening tertera di layar. Nah, nanti kirimkan di kolom chat. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat dan keberkahan yang terus mengalir. Nah, mari jadikan diskusi hari ini bukan hanya bahan renungan, tapi juga bekal langkah nyata untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban umat. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Kiki. Sampaikan salam untuk keluarga. Semoga sehat-sehat terus ya Bang. Amin, ya. amin. Semoga Makasih kita banyak. minggu depan bisa ketemu lagi ya Bang. Amin, insyaallah. Bisa
belajar lagi sama ayah bunda abang kakak. Ya. Dan jangan lupa ayah bunda abang kakak untuk juga mengajak rekan-rekannya, saudara-saudaranya untuk berdiskusi bersama kita di setiap hari Kamis malam Jumat. Amin. 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 Baik, dan jangan lupa juga kami harapkan untuk ayah bunda abang kakak sekali lagi yang belum join grup silakan join grup dan linknya sudah ada di kolom chat komentar. Baik, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan Bang Kiki baik dari yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak untuk ayah bunda abang kakak yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Semoga ayah bunda abang kakak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.